Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita boleh dipiara Tuhan dan kita akan mengandungkan firman Tuhan pada pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga buat kasih Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan di tubuh yang sehat dan kuat dipiara Tuhan. Sebentar kami akan mengandungkan firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menitulah hidup kami hari ini Tuhan. Memimpin kami Tuhan segala aktivitas kami. Biar kami tidak memancang kanan kiri tapi hidup menurut firman Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami mohon segala doanya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita hari ini di hari terakhir tahun 2021. Besok kita masuk tahun baru, tahun 22. Sebelumnya kami ucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saudara, di akhir tahun kita bisa mengenung apakah yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan tahun depan. Tuhan mengatakan, kita baca di dalam Mazmur 90, dikatakan Mazmur 90 ayat 12, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, Mazmur mengatakan biar kita mengajar menghitung hari-hari kami. Saudara, hari kita tidak terasa sudah 365 hari. Besok kita masih tahun baru, awal tahun 2022. Teman-teman mengajak kita menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Apakah bijaksana itu? Hati yang bijaksana orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan pemenuhan segala kebijaksanaan hikmat dari Tuhan. Sudah kita biar pada tahun 2022 nanti kita akan melakukan minta hati yang bijaksana, yaitu takut akan Tuhan. Sudah ya. Firman Tuhan berkata bagaimana? Kalau kita takut akan Tuhan, maka soya kebenaran Tuhan, kasih Tuhan akan menyertai kita sepanjang hari kita. Kita baca di dalam Malayaki 4 ayat kedua. Firman Tuhan berkata bagaimana? Tetapi kamu yang takut akan namaku, yang takut akan Tuhan, bagimu akan terbit soya kebenaran dan kesembuhan pada sayapmu. Terbit soya kebenaran dan kesembuhan pada sayapmu. Saudara-saudara, kalau kita takut akan Tuhan, janji Tuhan diberikan tempat terbit soya kebenaran dengan kesembuhan. Saudara, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Tuhan, soya kebenaran Tuhan akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Asal kita takut akan Tuhan, takut akan namanya, berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Saudara ya, sukacita karena kita dapat soya kebenaran dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 18, firman Tuhan berkata bagaimana? Efesus 5 ayat ke 15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebat, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada hari jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan hari ini adalah hari yang jahat. Perhatikanlah saksama. Tahun 2022 esok biar firman Tuhan mengajak kita Bapak Ibu saudara dan saya, biar kita perhatikan dengan saksama, perhatikan sungguh-sungguh hidup kita saudara ya. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif itu bijaksana, pintar, berhikmat saudara sekalian ya, dengan menggunakan hari waktu-waktu yang baik. Kan hari ini jahat, jangan bodoh tapi harus mengerti kehendak Tuhan saudara sekalian. Hari pas hari kita hidup hanya disertai Tuhan, hanya tergantung kepada Tuhan saudara. Kita tidak bisa hidup sendirian, mau gue apa yang dikerjakan Tuhan, tapi kita bergantung kepada Tuhan. Hari pas hari kita hanya dilindungi Tuhan,
Saya percaya kalau dilindungi Tuhan sudah akan dapat hidup yang sukses. Ya, kalau kita tidak dilindungi Tuhan, kita akan mabuk anggur duniawi, akan jatuh, tidak kawan. Tapi biar kita tiap hari pas hari kita dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, saudara. Maka Tuhan berkati saudara dan saya pasti berhasil ya dengan kasih-Nya dan perlindungannya, saudara. Karena saudara, rencana Tuhan itu rencana indah sebetulnya untuk tiap anak-anaknya. Tuhan berikan rencana indah pada kita semua. Cuma kadang-kadang kita yang tidak mengerti bagaimana kita hidup. Tapi Tuhan mengatakan biar kita hidup bijaksana, berhati-hati, waspada, kudunya takut akan Tuhan. Baik takut akan firman-Nya, melakukan apa menurut firman Tuhan, bukan apa mau kita, tapi apa maunya Tuhan. Pasti saudara dan saya diberkati tahun 2022 dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca di dalam satu ayat bernama saudara sekalian, apa firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kerja padamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan cinta pada saudara dan saya. Tuhan berikan apa? Rancangan-rancangan yang damai sejahtera, rancangan-rancangan indah, asal kita takut dan melakukan firman-Nya. Saudara, ya, banyak orang hidup semua gue tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya susah, akhirnya tidak ada pertolongan, akhirnya gagal, saudara sekalian. Apa dengan gagal kan tidak berharap pada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, saudara, kalau tetap berharap pada Tuhan, janji Tuhan digenapkan tahun 2022, kita akan dapat hidup penuh harapan, ya, dengan damai sejahtera. Karena dari Tuhan dikatakan ayat 12, kalau kita tahu takut dengan Tuhan, bijaksana, apa dari Tuhan? Dan apa yang biar kamu berseru agar datang untuk berdoa padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan akan mendengarkan apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan, pasti Tuhan akan dengar, saudara. Asal kita sungguh-sungguh bijaksana dekat dengan Tuhan. 13, apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Nah, saudara, kalau saudara mencari Tuhan, pasti Tuhan datang menolong saudara dan saya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat di mana kamu telah kucaya bahayakan. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan akan mendengar doa kita, Tuhan akan menemukan kita, Tuhan akan menolong kita, saudara sekalian. Janji Tuhan. Maka saudara, tahun 2022 tidak usah khawatir. Kuncinya satu, apa saudara? Takut Tuhan. Takut Tuhan, berharap pada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, saudara, di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keadaan dimanapun kita, serahkan Tuhan. Tuhan yang tahu masa depan kita. Langkah-langkah hidup kita tidak ada yang menentukan, hanya Tuhan yang menentukan. Dan di dalam Tuhan itu ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesukaan, saudara. Tidak usah kita pesimis. Bagaimana tahun 2002? Ramalan-ramalan mengatakan semakin jelek, tapi sudah bersama Yesus kita ada jadi umat pemenang. Bersama Yesus sudah akan dilindungi, dipelihara, diberkati, dijauhkan dari segala kesusahan, dikuatkan menghadapi segala masalah, saudara. Nah, saudara, jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tahun 2022 kita semakin maju, semakin mengasihi Tuhan, semakin takut Tuhan, dan hati bijaksana. Pasti Tuhan pihak saudara sekalian. Baik keluarga, pengalaman di mana-mana, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Jadi pesan Tuhan waktu saudara dan saya, kita semua biar kita 2022 tahun 2022 kita tetap takut Tuhan, tetap setia main Tuhan, dan punya hati bijaksana. Maka Tuhan biar kita semuanya. Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga, pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami bijaksana, takut Tuhan. Supaya kami hidup takut Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan hari pas hari. Saya percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu takut Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan hari pas hari, pasti dipelihara Tuhan. Diberikan tantangan masa depan yang indah, penuh harapan. Tuhan pasti mendengar doa anak-anak-Mu. Tuhan akan melindungi semua anak-anak-Mu apa yang
buatnya berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan, lindungi, berikan damai sejahtera Tuhan, segala pandemi COVID Tuhan, biar Tuhan lakukan supaya COVID tidak terus hinggap di dunia ini dan di Indonesia Tuhan. Beri keamanan anak-anak, beri kekuatan semua yang bangsa Indonesia ini. Kami mohon semua dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.